كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Qalbus Salim karya Syekhah Al-Bandari bintu Muhammad Al-Ajlan rahimahullah ta'ala. Kita sudah masuk pada bab yang terakhir, yaitu Al-Khatimah, penutup. Dan sekaligus khataman ya, kitab Al-Qalbus Salim ini. Musannif mengatakan, Al-Qalbus Salimu la yasirru 'alal ma'asi saghiriha wa kabiriha. Hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat, maka dia tidak akan terus-menerus melakukan maksiat, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi hati yang selamat meninggalkan semua maksiat, baik kecil maupun besar. Tentunya kita semua tidak ada yang lepas dari namanya maksiat. Kalau tidak melakukan maksiat sama sekali, itu hampir-hampir nggak mungkin. Namun ciri hati yang selamat itu tidak terus-menerus melakukan maksiat, bukan tidak bermaksiat. Ya, tidak harus seseorang itu dikatakan hatinya selamat kalau dia tidak maksiat. Itu maka namanya malaikat. Ya, kalau tidak maksiat, la ya'sunallah, malaikat tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau manusia, kullu bani adama khata'. Setiap manusia pasti akan banyak melakukan kesalahan. Maka orang yang hatinya bersih, hatinya selamat, dia tidak akan terus-menerus melakukan suatu maksiat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum." Orang-orang yang dia ketika melakukan fahisyah atau dia menzalimi dirinya sendiri, maka dzakarullaha, maka dia pun mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan maksiat mereka tersebut. Wa hum ya'lamun, ketika mereka tahu itu. Maka Allah memuji orang yang seperti ini, yaitu orang yang ketika dia melakukan kesalahan dia bertobat dan dia tidak terus-menerus melakukan suatu maksiat. Shaghiriha wa kabiriha, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi orang yang hatinya bersih nggak akan nanya, maaf Ustadz, ini maksiat ini yang mau saya lakukan ini kecil apa besar nih dosanya? Ya. Orang hatinya bersih nggak akan nanya demikian. Ustadz, ini maksiat kecil apa maksiat besar? Ini dosa kecil apa dosa besar? Kalau dosa kecil lah nggak apa-apa lah. Ya, kalau dosa besar baru saya enggak. Kalau dosa kecil sesekali nggak apa-apa lah. Orang yang hatinya bersih tidak akan mengatakan demikian. Ya, sebagaimana sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa 'alaihi." Seorang beriman melihat dosa-dosanya itu seperti dia duduk di bawah gunung yang akan runtuh. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra 'ala anfihi. Sedangkan orang fajir, orang yang buruk, ahli maksiat, dia melihat dosa-dosanya bagaikan lalat yang lewat di depan hidungnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Maka kata Ibnu Mas'ud,
Orang beriman itu, walaupun dosa kecil, dia merasa itu seperti gunung yang akan jatuhi dia, yang akan runtuh di hadapan dia. Dia akan tertimpa. Ini besar ini, walaupun dosanya dosa kecil. Dia merasa nih, waduh serius ini. Dia gelisah, ditakut. Sedangkan kalau orang fajir, yang memang hatinya rusak, hatinya nggak sehat, hatinya sakit, hatinya nggak selamat, maka dia walaupun dosanya dosa besar, itu akan seperti lalat aja, lalat lewat depan hidung dia. Artinya dia remehkan, dia anggap biasa. Namanya lalat lewatnya biasanya cuma kita usap-usap gitu ya. Anggap biasa saja. Maka orang yang hatinya bersih, nggak akan nanya ini dosa kecil atau dosa besar ya. Ya, walaupun dosa kecil dia jauhi. Wa in fa'ala al-ma'siyata fi lahdhatin ghaflatan wa sawwalat lahu nafsahu al-ammaratu bis-su' ma'a syaitan fa innahu yubadiru bit-taubati. Kalau orang yang hatinya sehat dia melakukan maksiat sebentar saja karena lalai, atau dia dipalingkan oleh hawa nafsunya yang mengajak kepada mengajak kepada keburukan. Sawwalat lahu nafsuhu al-ammaratu bisu. Jadi ajak oleh nafsunya mengajak keburukan. Terbawa oleh hawa nafsunya. Syaitan dan juga hasil godaan dari syaitan. Maka fa innahu yubadiru bitaubat. Maka dia bersegera untuk bertaubat. Jadi orang yang hatinya bersih bukan sama sekali enggak maksiat, namun dia bersegera untuk bertobat ketika bermaksiat. Dan sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ketika seseorang berdosa, maka dia wajib bertobat. Ketika dia menunda taubat, maka itu menjadi dosa yang kedua. Kalau dia nggak bersegera bertobat, maka itu dosa lagi. Ketika dia melakukan dosa, ada kewajiban untuk bertobat. Ketika nggak bertobat dengan segera, maka itu dosa yang kedua, dosa lagi. Maka bahaya menunda-nunda tobat. Nanti saya kalau sudah tua aja tobatnya. Nanti juga hidayah datang kepada saya. Nanti saya tobatnya nanti aja lah. Ini berbahaya ya, menunda tobat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan, kaqita'il lailil mudlimi." Bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya fitnah. Yang fitnah ini bentuknya seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Yang pagi-pagi seseorang masih iman, sorenya sudah apa? Sudah kafir. Sore-sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak yubadir. Gara-gara dia tidak badiru bil amal, enggak bersegera. Jadi jangan menunda-nunda tobat. Nanti sajalah. Nanti kalau sudah SMA baru saya pakai jilbab. Nanti udah SMA, nantilah kalau kuliah. Kalau udah kuliah, nantilah kalau udah nikah. Kalau nikah, nantilah kalau udah punya anak. Tahu-tahu mati. Belum pakai jilbab. Atau lama-lama dia malah menganggap jilbab nggak wajib, tambah parah. Karena dia nggak segera bertobat dari buka-buka aurat. Jangan merasa aman. Kalau kita nggak bertobat hari ini, bisa jadi kita tambah sesat. Bertambah dalam kemaksiatan. Jadi ciri orang yang hatinya bersih, dia ketika melakukan maksiat segera bertobat. Allah Ta'ala berfirman tadi dalam surat Ali Imran ayat 135, "Fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun."
Kalau mereka melakukan dosa, melakukan fahisyah, melakukan kezaliman atas dirinya sendiri, maka mereka ingat Allah dan mereka beristighfar kepada Allah atas dosa mereka, dan siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak berterus-terus, ya. Mereka tidak terus-menerus dalam dosa mereka ketika mereka sudah mengetahui itu dosa. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, "Walaysa 'alal qalbi amrun min wahsyatil dzambi 'ala dzanbi." Dan tidak ada yang paling serius bagi hati selain wahsyatul dzambi, dosa yang sendirian. 'Ala dzambi, terhadap dosa itu sendiri. Dosa yang paling serius untuk diperhatikan, kata Ibnu Qayyim, adalah ketika dosa itu cuma satu. Nah, apalagi kalau dosanya banyak. Satu saja serius kita perhatikan. Jadi kalau kita andaikan seseorang itu soleh, ahli ibadah, alim, berilmu, tapi dia cuma punya satu masalah. Misalnya dia itu soleh, ahli ibadah, berilmu, nah, tapi dia itu suka suka bohong. Cuma satu aja nih, bohong. Masalah yang lain, kalau janji tepati, kalau ngutang dia bayar, kalau kasih amanah dia amanah, kalau ngomong dia sopan, ibadahnya mapan, macam-macam. Cuma satu masalahnya, bohong. Nah, maka ini wahsyatul dzambi. Ini dosa sendirian. Maka tidak ada yang paling perlu untuk diperhatikan kecuali dosa yang seperti ini. Satu, kata Ibnu Qayyim. Ya, bukan malah diremehkan. Wah, cuma satu kok, santai. Justru ini paling perlu diperhatikan, kata Ibnu Qayyim. Kemudian Ibnu Qayyim membawakan perkataan Imam Malik. Qala Malikun lisyafi'i lamma ijtama'a bihi. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan kepada muridnya, itu Asy-Syafi'i, ketika mereka sedang berkumpul, sedang ngobrol. Waratil kal makhayila. Dan Imam Malik melihat adanya sesuatu yang bermasalah, ya, dari diri Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan, inni arallaha ta'ala qad alqa 'alaika nuran. Aku melihat pada dirimu, wahai Asy-Syafi'i, Allah telah menempatkan pada dirimu cahaya. Maka ini pujian apa celaan? Pujian. Wahai muridku Asy-Syafi'i, aku melihat Allah Ta'ala telah menempatkan pada dirimu, Allah Ta'ala memberikan pada dirimu apa? Cahaya. Artinya Imam Malik memuji Imam Syafi'i ini berilmu. Karena ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Allah menempatkan pada dirimu cahaya, artinya Allah memberikan ilmu kepadamu. Fala tudfi'uhu bidhulmatil ma'siyah. Maka kata Imam Malik, maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Ini luar biasa, ini metode nasihati yang luar biasa. Ini kalau kita lihat orang salah, itu kan biasanya, kamu kok begitu? Kamu jangan lakukan itu. Nah, biasanya kan kayak gitu ya, to the point. Tapi kalau Imam Malik, enggak. Pertama puji dulu. Wahai Syafi'i, wahai Syafi'i, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kamu cahaya. Wah, ini kan pujian yang tinggi sekali. Tentunya ketika dipuji, wah iya, Insya Allah, iya, Ustaz, ya guruku. Padahal intinya ingin mengkritik, ya kan? Ingin nasihati, ya, ingin ngoreksi. Allah berikan kamu cahaya, tolonglah jangan dipadamkan cahaya tersebut dengan kamu melakukan maksiat. Ini metode nasihati yang luar biasa. Angkat dulu, setelah itu baru koreksi. Bukan dijatuhkan ya. Ini nggak dijatuhkan.
angkat dulu, tapi setelah itu dikoreksi, dikritik. Sehingga orang yang dikritik pun langsung terima gitu. Enggak, apa-apaan kamu? Nggak nolak. Ya, maka uh, Imam Malik melihat Imam Syafi'i ada satu masalah, entah apa itu. Ya. Kemudian Imam Malik begitu seriusnya memperhatikan satu masalah tersebut. Ya. Dari diri Imam Syafi'i muridnya. Jadi sebagaimana kata Ibnu Qayyim tadi, yang paling serius untuk kita perhatikan adalah ketika kita tahu kita punya satu masalah. Apalagi kalau 2, 3, 4, 5 ya, jadi lebih serius lagi. Gitu. Walaupun cuma satu masalah kita tahu, saya punya kekurangan ini. Maka harusnya kita perhatikan itu. Kemudian qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan lagi, wala tatimmu salamatul qalbi hatta yaslama min khamsati asya. Tidak sempurna ya, atau tidak sempurna hati yang selamat, atau tidaklah menjadi hati yang selamat sampai hati itu selamat dari 5 perkara. Pertama, min syirkin, selamat dari kesyirikan. Yunaqidu tauhid. Yang syirik ini merupakan lawan dari tauhid. Hati itu selamat kalau bertauhid dan enggak selamat kalau ada syirik. Yang kedua, wa bid'atin. Dan selamat dari kebid'ahan. Tukhalifus sunnata, yang bid'ahan adalah lawan dari sunnah. Yang ketiga, wa syahwatin. Selamat dari mengikuti syahwat. Tukhaliful amra, yang syahwat ini akan bertentangan dengan perintah Allah. Kalau kita ngikutin syahwat, kita akan menyimpang dari perintah-perintah Allah. Yang keempat, wa ghaflatin, selamat dari kelalaian. Yang tunaqidu dzikra, yang kelalaian merupakan lawan dari zikir, dari mengingat Allah. Ketika kita lupa mengingat Allah, maka kita lalai, orang yang ghafil, orang yang lalai. Wa riya'in, yang kelima, selamat dari riya. Yunaqidu tajrida wal ikhlasa. Yang riya ini lawan dari kemurnian hati dan lawan dari ikhlas. Nah, ini 5 ciri hati yang selamat. 5 ciri penting dari hati yang selamat. Selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari syahwat, selamat dari ghaflah, kelalaian, selamat dari yang kelima apa? Riya. Ini 5 ciri penting hati yang selamat. Maka kalau kita ingin hati kita bersih, hati kita bening, hati kita selamat, kita upayakan bersihkan hati kita dari 5 ini. Syirik, bid'ah, ghaflah, syahwat, dan riya. Karena menjadi fokus, menjadi target kita. Jadi untuk membersihkan hati ini ada kaidahnya. Ada patokannya bersihkan dari 5 ini. Jelas sekali objeknya. Bersihkan hati dari 5 ini, maka hati bersih. Dan ini adalah kesimpulan dari kitab ini semuanya. 5 perkara ini adalah kesimpulan dari seluruh kitab yang kita bahas ini. Bagaimana kalau itu hati itu menjadi qalbus salim, al-qalbus salim, caranya supaya hati kita bersih dari syirik, dari bid'ah, dari ghaflah, dari syahwah, dan dari riya. Wahalil aisyu fil haqiqati illa aisyu al-qalbis salim. Dan bukankah kehidupan yang hakiki itu adalah sebenarnya adalah kehidupan hati. Kehidupan hati yang bersih. Kehidupan yang hakiki adalah
Dimana ketika kita punya hati yang bersih itu, kalau sekedar seorang itu punya harta benda, ya, rumah mewah, mobil banyak, uang banyak, hidup enak, tapi hatinya kotor, hatinya sakit, hatinya gelap, maka nggak akan bahagia. Setiap hari pusing, setiap hari sumpek. Kalau kata anak zaman sekarang apa? Gabut, bete gitu ya. Nggak enak pokoknya. Maka itu bukan kehidupannya hakiki. Jadi kehidupan hakiki itu bukan hidup enak, mewah, serba ada. Bukan itu. Kehidupan hakiki adalah ketika kita punya hati yang selamat, punya hati yang sehat. Walaupun makan cuma pas-pasan, walaupun rumah sederhana, walaupun kendaraan sederhana, nggak punya uang banyak, tapi ketika hati sehat, santai aja. Ya. Ketika hati sehat, santai aja. Ada sebuah hadis, sebentar. Ya Rasulullah bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh beruntung. Siapa itu orang yang beruntung? Yang pertama, yang aslama. Dia orang Islam, agamanya Islam dan dia istiqomah dalam keislamannya. Bukan Islam KTP, bukan munafik, tapi dia istiqomah berislam, menerapkan ajaran Islam, menerapkan sunnah Nabi, akidahnya benar. Kemudian wa ruziqa kafafan, dan dia diberikan rizki oleh Allah sesuai dengan kecukupannya. Ya secukupnya saja gitu. Enggak kurang dan juga enggak berlebih juga. Pas, kafaf. Dia Islam dan dia rezekinya pas. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah berikan hati yang qanaah terhadap apa yang Allah karuniakan kepada dia. 3 kuncinya. Dia orang Islam, istiqomah, kemudian ya, rezekinya cukup, kemudian dia qanaah. Udah bahagia kata Rasulullah. Sungguh beruntung, qad aflaha. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi." Bukanlah kekayaan itu yang hakiki, bukanlah kekayaan harta benda, banyaknya harta benda, bukan. Mobil, rumah, emas, berlian, bukan itu. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang tadi hadis sahih riwayat Muslim. Maka sebagaimana disebutkan di sini, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati yang bersih. Wa ayyu ladzatin wa na'imin fid dunya atyabu min birril qalbi wa salamatis sadri. Dan kelezatan mana dan kenikmatan mana di dunia ini yang paling bagus, yang paling menggiurkan daripada baiknya hati dan selamatnya hati. Selamatnya hati, bersihnya hati itu adalah kelezatan yang paling bagus, yang paling nikmat yang ada di dunia ini. Maka kita lihat banyak orang simbah-simbah di kampung, itu yang dia mungkin namanya HP Android nggak kenal. Namanya jalan-jalan ke Kids Fun nggak tahu, belum pernah. Apalagi jalan-jalan ke Bali, apa jalan-jalan ke Dufan, nggak tahu. Mungkin nyobain yang namanya taksi online, Grab, Gokart, nggak tahu dia. Mungkin yang namanya AC,
belum pernah nyobain gitu. Bentuknya kayak gimana, nggak paham. Tapi dia senang-senang aja. Senang-senang aja menjalani kehidupannya. Karena hatinya bersih. Ini kelezatan yang paling lezat di dunia ini, bersihnya hati. Kita lihat banyak orang-orang kaya yang dia sudah jalan-jalan ke luar negeri, kemana, sudah ke Spanyol, ke Perancis, ke Bali, ke Thailand, tapi tetap nggak puas-puas. Tetap stres. Bahkan banyak yang berakhir bunuh diri. Stres, narkoba, bunuh diri, minum-minum. Padahal dia sudah kemana-mana, sudah jalan-jalan berbagai tempat. Harusnya kan senang kan, harusnya. Tapi ternyata enggak, tetap dia stres, enggak bahagia. Berarti itu bukan puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan sebenarnya dekat, ada di hati kita. Ya, maka ini yang perlu kita usahakan. Ya. Jadi kalau ingin hidup bahagia, hidup nikmat, itu enggak perlu jauh-jauh. Kita perbaiki hati. Ini ada di sini hati kita. Enggak perlu jauh-jauh ke Thailand, ke Pattaya. Enggak perlu jauh-jauh ke Prancis, ke Eiffel. Enggak perlu ke Puerto Rico, nggak perlu ke Raja Ampat, nggak perlu ke Spanyol. Cukup kita perbaiki hati kita. Maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat, kelezatan yang paling lezat. Maka di sini penulis mengakhiri risalahnya dengan doa, Allahumma tahhir qulubana wa naqqi qulubana minal khataya. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami dan bersihkanlah hati-hati kami dari kesalahan-kesalahan. Kama nuqiyat ats-tsawb, kama nuqiyat ats-tsawbul abyadu minad danas. Sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotoran. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah kami adalah orang-orang yang mencintai keimanan. Dan hiasilah hati-hati kami dengan keimanan. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana. Dan jadikanlah kami orang yang benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, dan benci kepada maksiat. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oke, kita ucapkan amin ya rabbal alamin. Kemudian sini juga beliau membawakan doa dari Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan hati kami sesat. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan kami petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan hadiahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah zat yang banyak memberikan hadiah, banyak memberikan pemberian. Surat Al-Imran ayat ke-8. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan hati-hati kita dan menjadikan hati-hati kita adalah hati yang bersih, hati yang sehat, dan hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.